Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pranata pengujian undang-undang dalam sistem konstitusi. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Let's go guys! Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zain dengan NIM 1011 422267. Saya bagian dari kelompok 3. Jadi perkenalkan, nama saya Tirsa Kurnia Dedula dengan NIM 1011 422301. Saya bagian dari kelompok 3. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Habibi dengan NIM 1011 422249. Saya bagian dari kelompok 3. Jadi perkenalkan, nama saya Hapsa J. Daulima dengan NIM 1011 422116. Saya bagian dari kelompok 3. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Afriansyah Pandigoro dengan NIM 1011 422191. Saya bagian dari kelompok 3. Jadi perkenalkan, nama saya Ambarwati Friska Panigoro dengan NIM 101142236. Saya bagian dari kelompok 3. Dalam praktik bernegara, sangat mungkin bagi pembuat undang-undang untuk membuat suatu substansi norma yang merugikan kekuasaan eksekutif. Oleh karenanya, disediakan ruang bagi pemegang kekuasaan eksekutif untuk melakukan proses pembahasannya dengan pembuat undang-undang. Namun, bagaimana jika pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif berasal dari kelompok yang sama, sementara ditemukan substansi dari undang-undang yang merugikan warga negara? Maka disediakan mekanisme eksternal melalui pengujian material atau formil yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Inilah cerminan nyata bagaimana bekerjanya check and balance dari suatu lembaga negara. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Hapsa J. Daulima. Saat digelarnya sidang pendahuluan, panel hakim-hakim konstitusi akan memberikan nasihat kepada pemohon. Usai pemohon membacakan ringkasan pemohonannya yang terbuka untuk umum. Adapun sifat nasihat tersebut adalah tidak mengikat dan pemohon akan diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya. Atas nasihat dalam sidang panel tersebut, ada pemohon yang memperbaiki dan ada yang tidak memperbaikinya, tetapi umumnya memperbaiki permohonannya. Berikutnya, pemohon akan diundang lagi untuk menyampaikan hasil dari perbaikan permohonannya dan pengesahan alat bukti yang disertakan untuk mendukung permohonan. Lalu, hakim konstitusi akan didampingi panitera pengganti untuk membuat catatan awal. Kemudian, kepaniteraan akan memberikan jadwal terkait permohonan untuk membahas dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Daniel Habibi. Jadi, berbicara mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk ketentuan hukum formil dan material, diakui bahwa pada hukum formil, langkah teknis Mahkamah Konstitusi sangat terbatas, sehingga Mahkamah Konstitusi menyiapkan beberapa aturan, yakni PMK Hukum Acara, yang juga telah mengalami perubahan beberapa kali dan rekonstruksi hukum acara yang dibuat oleh Hakim Konstitusi saat membuat putusan Mahkamah Konstitusi atas suatu permohonan. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan hukum acara lainnya, terutama dalam pengujian undang-undang atau PUU. Dalam sidang PUU, hanya ada permohonan dan Hakim Konstitusi yang menilai permohonan. Sementara pihak lain seperti DPR, Presiden atau pemerintah hanya bersifat fakultatif. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang bernama Tirsa Dedula. Tetapi pada saat itu apabila kewenangan demikian diberikan pada MA, maka tumpukan perkara yang lebih dari 20.000 akan membuat MA menambah tumpukan
perkara yang harus diselesaikannya. Maka disepakatilah untuk membuat lembaga baru yang diberi nama Mahkamah Konstitusi yang diberi otoritas untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 serta kewenangannya. Terang saldi secara daring dalam kegiatan yang mengangkat tema mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan kepada Muhammad Zain. Dalam suatu sistem ketatanegaraan, tidak ada lembaga yang tidak bisa dicek kewenangannya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Hal ini tanpa pada sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, pendiri negara pernah merumuskan keinginan untuk mendirikan lembaga yang dapat mengkaji ulang suatu norma undang-undang, namun ide tersebut belum dapat direalisasikan. Sebab pada masa itu dinilai ahli hukum masih sangat minim dan dikhawatirkan Balai Agung akan memiliki posisi lebih tinggi dari pembentuk undang-undang. Dan selanjutnya materi dilanjutkan oleh Friska Panigoro. Membahas mengenai cara kerja hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebelum digelar sidang pendahuluan, Mahkamah Konstitusi telah melakukan proses awal kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan memeriksa syarat minimal suatu permohonan yang akan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, yakni adanya permohonan, bukti awal permohonan, identitas kuasa hukum atau advokat atau tidak advokat. Baik, itulah pembahasan materi yang kami bawakan. Demikian video pembahasan dari kami kelompok 3. Lebih dan kurangnya pembahasan materi melalui video ini kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.